Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fardin Alfa, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM D400 190 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar Elektronika Analog Lanjut semester 3. Pada tugas besar kali ini, mahasiswa atau praktikan diminta untuk mensimulasikan sebuah rangkaian yang sudah ditentukan dengan menggunakan data yang sesuai dengan NIM masing-masing. Data yang saya miliki adalah pot HG1 sama dengan melow 25%, pot HG2 sama dengan melow 25% juga, dan pot dan A sama dengan 6. Alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk mensimulasikan rangkaian tersebut: 1. PC atau komputer. 2. Software ISIS atau Pro Tools. 3. Resistor. 4. Kapasitor. 5. Diode. 6. ICRM741. 7. Power DC. 8. Potegi atau potentiometer. 9. Transistor 2N3055. Kita ada juga alat seperti osiloskop, sinyal generator, ground. Selanjutnya, pada rangkaian yang akan kita simulasikan terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian komparator, rangkaian kelas A, dan rangkaian BPF. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator terlebih dahulu. 1. Rangkaian komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan besar tegangan masukan. Komparator biasanya menggunakan OP AM sebagai piranti utama dalam rangkaian. Vref dihubungkan ke plus V supply. Kemudian L1 dan L2 digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan plus OPM adalah sebesar yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah slide. Selanjutnya adalah penguat daya kelas A. Penguat daya kelas A adalah penguat yang titik kerja efektifnya setengah dari tegangan efisiensi penguat. Untuk bekerja, penguat kelas A memerlukan bias awal yang menyebabkan penguat dalam kondisi siap untuk menerima sinyal. Karena hal ini, maka penguat kelas A menjadi penguat dengan efisiensi terendah, namun dengan tingkat distorsi atau cacat sinyal terkecil. Titik kerja diatur agar seluruh fase sinyal input diatur sedemikian rupa sehingga seluruh fase arus output selalu mengalir. Penguat ini beroperasi pada daerah linear. Sistem bias penguat kelas A yang populer adalah sistem bias pembagi tegangan dan sistem bias umpan balik kolektor. Melalui perhitungan tegangan bias yang tepat, maka kita akan mendapatkan titik kerja transistor tepat pada setengah dari VCC penguat. Penguat kelas A cocok dipakai pada penguat awal.
preamplifier karena mempunyai distorsi yang kecil. Selanjutnya adalah penguat BPF atau rangkaian BPF. Band pass filter atau sering disingkat dengan BPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Dengan kata lain, band pass filter atau tapis lolos atas ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Setelah kita mempelajari sedikit tentang ketiga rangkaian tersebut, kita lanjut ke rangkaiannya. Ini adalah rangkaian yang akan kita simulasikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari rangkaian yang ini. Yang pertama, ini adalah yang saya kotain. Ini adalah sebuah rangkaian komparator yang terdiri dari IC-LM741, pot Hg, diode, dan pot Hg. Pada rangkaian komparator ini menggunakan IC-LM741 dengan konfigurasi pada pin 3 dan pin 2 digunakan sebagai input dan pin 7 dan juga pin 4 sebagai sumber. Pin 7 terhubung dengan sumber DC, sedangkan pin 4 terhubung dengan ground. Pada pin 1 dan pin 5 tidak terhubung apa-apa atau mati. Pin 6 digunakan untuk output dan diode digunakan untuk agar lebih stabil gelombangnya. Pada rangkaian komparator ini saya menggunakan persenan yaitu 50% pada kedua pot Hg dan tegangan pada DC sumber adalah 15 watt. Pada pot Hg ini 50% dikarenakan agar gelombang lebih teratur dan lebih baik, karena rangkaian ini juga terhubung dengan sinyal generator. Maka ada sedikit bocoran dari voltmeter dan mengakibatkan angka pada multimeter yang ini berubah-ubah dan gelombang menjadi kurang stabil. Pada pot Hg yang ini sesuai dengan NIM saya yaitu 16 atau yang dikit terakhir 6 yang ditentukan oleh ASRAP, yaitu 25% atau low.
Selanjutnya adalah rangkaian kelas A. Rangkaian penguat kelas A terhubung dengan pot Hg yang pertama dan terhubung dengan rangkaian komparator. Resistor berfungsi sebagai beban tegangan. Kapasitor ini dan ini berfungsi sebagai filter pada rangkaian ini. Rangkaian ini juga menggunakan transistor sebagai penguatnya. Pada rangkaian ini, penguatan dilakukan. Pada rangkaian ini terjadi penguatan pada gelombang sebelumnya ya. Kan sebelumnya di rangkaian komparator dikuatkan lagi pada rangkaian kelas A. Pada rangkaian kelas A ini memiliki efisiensi yang rendah dari kelas lainnya dan memiliki cacat gelombang yang lebih sedikit dari kelas lainnya. Dan pada pot Hg ini 75%. Diatur menjadi 25% sesuai dengan NIM, yaitu 16 dan 6 dan menjadi 25% atau low. Pada hasil inputan atau pada hasil outputan rangkaian kelas A, yaitu sinus tidak sempurna. Berbeda dengan inputannya yaitu sinus sempurna. Kita lanjutkan. Setelah itu menuju ke rangkaian BPF. Rangkaian ini menggunakan IC RM741 kembali dengan konfigurasi pot 7 dan pot 4 sebagai sumber, pot 4 sebagai sumber negatif dan pin 7 sebagai sumber positif. Pin 3 dan pin 2 sebagai input, pin 1 penerima mati, pin 6 sebagai output. Pada kapasitor yang C3 ini digunakan sebagai filter di atas cut off bersama resistor yang 46 ini, dan yang ini juga digunakan kapasitor dan resistor ini juga digunakan sebagai filter di bawah cut off. Sedangkan R6 dan R8 ini digunakan untuk menstabilkan tegangan. Kita coba mensimulasikan rangkaian ini. Terlihat pada keluaran dari komparator hanya garis lurus karena tidak terbaca dengan
motif yang besar. Harus dilakukan dengan motif yang kecil agar bisa terbaca. Bentuknya juga sinus tidak sempurna. Selanjutnya, pada channel B atau keluaran B ada keluaran sinus sempurna. Keluaran dari atau output dari rangkaian kelas A yang sudah dikuatkan tadi. Gini, kan tadi angkanya pada rangkaian komparator dikuatkan dengan rangkaian kelas A. Kita lihat sama-sama 2 terjadi penguatan pada rangkaian input kelas A. Outputnya juga dikuatkan pada rangkaian kelas A. Kita coba. Ya, seperti yang terlihat pada gambar, terjadi penguatan pada rangkaian kelas A. Kita kembalikan kembali. Selanjutnya, pada channel D itu bentuknya adalah sinus tidak sempurna. Kita perbesar gambarnya agar kelihatan. Ini seperti ada garis lurus di tengah-tengah gelombangnya. Ini sinus tidak sempurna karena pada pot Hg yang kedua ini saya menggunakan 25% sesuai NIM saya, mengakibatkan gelombang pada C4 atau keluaran channel D tidak sempurna. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kenapa pada input C4 atau pot atau channel D tidak sempurna. Karena pada pot Hg yang kedua saya memasukkan persenan yaitu 25% atau low, mengakibatkan gelombang pada inputan channel D adalah sinus tidak sempurna. Soal yang kedua, menghitung cut off dari BPF. Kita kembali ke PowerPoint. Ini ada perhitungan cut off dari BPF, yaitu dengan rumus LPF 1/2 kali Pi kali R yang R1 kali C1. Ini saya sudah ubah bentuknya ke bentuk yang lebih mudah dan mendapatkan hasil 736,52. Sedangkan yang HPF 1 bagi kurung buka 2 kali Pi kali R2 kali C2, dan sudah saya ubah juga menjadi bentuk yang mudah dengan hasil yang 2174,95. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.